Jadi ternyata ada satu ritual yang dilakukan oleh kebanyakan wanita di Afrika Selatan dengan sebutan menyetrika payudara atau breast ironing. Yap, disetrika. Saatnya kita kembali lagi di Tell You Story with me, of course. So, langsung aja yuk kita masuk ke pembahasan pertama di Tell You Story. Let's go. Well, beauty is pain. Yap, Angela setuju banget. Karena apa? Karena kecantikan itu membutuhkan sebuah pengorbanan. Pengorbanannya tuh bisa berbagai macam, mulai dari uang, mulai dari waktu, mulai dari badan kita disakitin, apapun itu demi mencapai tujuan tertentu, yaitu standar kecantikan menurut kita sendiri. Bahkan ternyata di belahan dunia tuh banyak banget yang melakukan sebuah ritual aneh demi mendapatkan kecantikan. Dan apa aja sih ritual aneh yang dilakukan demi mencapai sebuah kecantikan? Well, let's see. Yang pertama, lotus feet atau kaki mungil China. Jadi pada dahulu kala pernah ada ratusan tahun lalu ini ada sebuah ritual kecantikan yang memaksa seorang wanita untuk memakai sepatu yang berukuran kecil dan lancip untuk dipakai sehari-hari. Seorang wanita yang lahir biasa terus tiba-tiba kayak dikasih sama mamanya sepatu kecil atau mungil size mungkin anak-anak gitu dan dipaksa masuk gitu. Nah, ternyata tujuan dari si orang tua memberikan sepatu yang berukuran sempit dan kecil ini demi mendapatkan bentuk yang diinginkan atau yang disebut dengan lotus feet. Karena dulu lotus feet ini adalah menjadikan sebuah standar kecantikan seorang perempuan. Jadi ternyata kaki lotus ini dianggap sebagai sebuah simbol kesetiaan untuk suaminya. Dan wanita yang mempunyai kaki kecil atau lotus feet ini dianggap pada saat itu sebagai wanita dari asal keluarga yang baik-baik, yang setia, pokoknya dicapnya sebagai kalau zaman sekarang tuh mungkin anak rumahan lah gitu. Jadi nggak yang pernah macem-macem atau selingkuh dan sebagainya. Tapi kamu tahu nggak sih, dibalik sebuah pengorbanan yang wanita lakukan demi mencapai standar kecantikan tertentu, ternyata nggak ngebuat laki-lakinya tuh ibaratnya betah gitu sama dia. Karena seiring dengan perkembangan zaman, ternyata lotus feet ini udah nggak lagi populer di kalangan pria pada saat itu. Dan banyak juga ternyata wanita dengan lotus feet ini tuh ditinggalkan sama suaminya karena si suami udah nggak merasa lotus feet ini sebagai sebuah standar kecantikan di China pada saat itu. Dan ternyata seiring dengan perkembangan zaman, makin kesini makin jarang deh kita temuin wanita dengan lotus feet di China. Karena sekarang kan emang udah perkembangan zaman udah makin masuk gitu. Dokter-dokter kecantikan udah mulai banyak, klinik kecantikan juga banyak. Jadi standar kecantikannya ini mulai berubah dan orang-orang sudah tidak lagi menganggap lotus feet ini sebagai sebuah kecantikan, malah dianggap sebuah kecacatan. Sian. Nah, next ada lagi nih dari negara kita tercinta, yaitu suku Dayak dengan telinga panjang. Ternyata sayangnya Angel, kalau kamu mau disebut seorang wanita cantik oleh suku Dayak, kamu harus memiliki telinga yang panjang. Nah, panjangnya itu bukan main-main loh, tapi ternyata panjangnya itu adalah dari daun telinga terus sampai ke bawah gitu, sampai segini nih. Dia semakin panjang semakin baik. Nah, terus gimana caranya Angel supaya daun telinganya itu bisa sepanjang itu? Nah, caranya adalah pertama ketika
si wanita ini biasanya melakukan piercing di telinga, udah kan di piercing nih satu. Nah nanti abis gitu ditambah lagi seiring dengan berjalannya waktu, yaitu sekitar 1 tahun itu selalu ditambah dengan anting yang baru. Jadi jumlahnya terus bertambah gitu demi mencapai panjang daun telinga yang mereka inginkan. Biasanya wanita itu bisa kita lihat nih ya seberapa umurnya dari banyaknya anting yang ada di daun telinga wanita tersebut. Jadi kalau misalkan ada 50 gitu, 25 ya umurnya 50. Kalau misalkan ada 100 ya 50 gitu. Jangan berat sebelah, jalannya gini ya kan. Tapi nggak kebayang sih, pasti berat banget ya kan, ngilu. Selain untuk kecantikan, ternyata daun telinga yang panjang ini mempunyai tujuan loh untuk mengenali siapa identitasnya dan berapa lama usianya. Panjang daun telinga seorang wanita itu juga bisa menunjukkan mereka pada saat zaman perang bahwa mereka adalah turunan dari bangsawan, sehingga mereka nggak akan dijadikan budak atau dijadikan tawanan lah ya, seperti tawanan perang pada saat masa itu. Selanjutnya ada suku Mursi dengan lip plate. Oke, jadi ada yang tahu nggak sayangnya Angel, lip plate ini apa? Bukan seperti lip Kylie Jenner atau lip Angelina Jolie, bukan. Jadi ini adalah suatu tradisi kecantikan yang dilakukan oleh wanita demi mendapatkan sebuah beauty. Mereka menyebutnya dengan lip plate. Mereka akan memasang sebuah piring kayu atau yang terbuat juga dari tanah liat, bisa antara keduanya, itu bakalan dipasang di bibir mereka. Hal ini dilakukan karena mereka percaya, suku Surman dan juga Mursi ini, bahwa seorang wanita itu cantik kalau ada piring kayu atau tanah liat yang terpasang di bibir mereka. Biasanya hal ini dilakukan emang menurut mereka cantik aja gitu, sama emang buat status sosialnya mereka. Nah terus gimana ceritanya piring kayu atau tanah liat ini tuh dipasang di bibir mereka? Jadi bukan dari bayi dipasang, enggak. Jadi si piring kayu atau dari tanah liat ini dipasang ketika wanita sudah mencapai masa pubertas mereka. Caranya adalah mereka pada saat itu harus melubangi bibir bagian bawah ya. Begitu udah ada lubangnya, terus dimasukin mulai dari ukuran yang paling kecil dulu sampai lama-lama akhirnya membesar, dan juga diiringi dengan pencabutan gigi di area bawah. Jadi gigi bawahnya tuh dicabutin gitu supaya si piring ini bisa masuk dan ya bisa tetap ngomong dengan komunikasi dengan normal aja gitu. Dan ternyata bagi suku Mursi dan juga Sumar ini, semakin besar lubang yang ada di bibirnya itu, dan akan semakin besar juga mahar yang akan diberikan dari kaum laki-lakinya gitu. Jadi pas seserahan dibawain, wah besar juga bibir kamu ya, oh ya kurang, maharnya dibawain lagi yang lebih gede gitu. Jadi emang standar ya, ritual kecantikannya tuh beda-beda gitu ya. Unik banget sih, unik banget. Berikutnya ada penyetrika payudara dari Afrika Selatan. Siapa yang begitu dengar Angel ngomong itu tadi ngilu sama? Ini mungkin lebih ngilu daripada sebelumnya. Jadi ternyata ada satu ritual yang dilakukan oleh kebanyakan wanita di Afrika Selatan dengan sebutan menyetrika payudara atau breast ironing. Yap, disetrika. Hal ini tuh dilakukan bukan karena si anak ini disiksa atau orang iseng aja gitu, nggak mau punya dada, enggak. Ternyata ini tuh dilakukan salah satu cara dari seorang ibu yang menyayangi anaknya, terutama wanita pada saat itu, demi mencegah si anak perempuannya untuk
nggak diperkosa, terus nggak di ya pokoknya pada saat itu si ibu-ibu ini dari kecil emang udah melakukan ritual tersebut demi si anak, supaya si anak ini nggak dilecehkan, nggak mendapat sebuah perlakuan yang kurang ajar dari laki-laki. Bahkan sampai banyak banget kasus-kasus pemerkosaan pada saat itu di Afrika Selatan. Nah, terus caranya gimana sih mensetrika payudara? Ternyata caranya adalah dengan menggunakan benda keras biasanya, terus digesekkan ke area dada. Bisa juga dengan mengetuk-ngetuk, intinya supaya si dada ini dibuat rata lah, seperti itu. Jadi mulai dari memijat, mulai dari seperti menggerus, seperti mensetrika, seperti mengetuk atau memijat supaya si dadanya ini tuh rata gitu. Ternyata ritual ini itu menuai banyak banget kritik dari dunia luar. Ada yang bilang kalau ritual ini nggak sehat, ritual ini berbahaya, dan bahkan juga bisa menyebabkan si anak ini menjadi traumatis ketika mengalami breast ironing itu sendiri. Jadi ternyata para ahli juga yang udah tahu, yang udah ngeliat seperti apa kejadian langsung breast ironing ini, bahkan korban sendiri pun bilang kalau ritual ini tuh sebenarnya penuh sekali dengan kesakitan gitu. Dan juga ketika mereka mengalami hal tersebut, ini menimbulkan banyak sekali sisi-sisi psikologis yang berdampak untuk kesehatan mental, terutama para si korban. Karena bayangin aja kamu dari kecil gitu, terus sakit banget kan, itu pasti kesenggol aja tuh sakit, apalagi kalau misalkan dengan sengaja kayak gitu. Terus apa aja dampak fisiknya yang kena untuk para korban. Jadi ternyata ketika si breast ini disetrika, itu kan pastinya menyebabkan luka gesekan. Nah, luka gesekan itu biasanya luka fisik yang tidak bisa hilang sampai kapanpun dan juga sulit disembuhkan. Terus habis itu kelihatan banget kan lukanya. Jadi emang bener-bener plus banget deh untuk para korban ini ngedapetin sebuah luka fisik, luka batin, dan banyak banget. Bahkan katanya sebuah breast ironing ini bisa menyebabkan kanker payudara loh. Next ada, last but not least sayangnya Angel, ada wanita menggemukkan badan dari Mauritania. Jadi selama ini kita tahu bahwa seorang wanita yang cantik itu mempunyai badan yang langsing, pinggul yang seperti jam pasir, muka yang halus, rambut yang panjang, hitam lebat. Jangan salah. Ternyata ada juga loh standar kecantikan tertentu, yaitu wanita harus menggemukkan badan dari Mauritania. Kayak gimana sih? Selama ini kita tahu bahwa semua wanita itu berlomba-lomba untuk mendapatkan tubuh yang ideal. Tapi ternyata enggak untuk suku Mauritania, yang semua wanitanya dipaksa untuk menggemukkan badan demi menarik sebuah perhatian dari seorang laki-laki. Nah, karena pandangan atau pemikiran inilah yang akhirnya membuat para orang tua yang mempunyai anak gadis ini berlomba-lomba untuk memaksa si anak menggemukkan berat badannya. Tapi ternyata cara yang dilakukan para orang tua ini bisa disebut sebagai menuai kontroversi lah. Karena si anak porsi makannya ditambah dan akan disuruh makan lebih sering. Bayangin aja, kamu udah kenyang tapi kamu disuruh makan lagi. Bukan mukbang loh ya. Kalau mukbang kan beda. Kalau ini dengan tujuan sama maknya disuruh makan. Apalagi buat anak-anaknya yang susah makan tuh pada saat itu mungkin tersiksa banget kali ya. Dan kamu tahu, disuruh makannya tuh bukan disuruh makan nyemil, makan es krim, makan coklat, enggak. Disuruhnya makan 5 galon lemak unta, guys. Dan ternyata diselingin juga sama susu untuk dikonsumsi setiap harinya. Jadi makannya adalah 5 galon lemak unta plus susu. Bayangin kalau misalkan kamu deket,
Hal ini dilakukan sejak si anak berusia masih kecil hingga remaja. Sementara nih, kalau dari sudut pandang si para lelaki ini menganggap kalau wanita yang mempunyai bentuk badan gemuk dan juga montok itu dianggap sebagai wanita yang cantik dan juga bisa memberikan keturunan anak yang bagus-bagus dan sehat-sehat. Ya, mungkin pria yang ada di Mauritania ini menganggap kalau cewek yang montok tuh subur lah, subur, doyan makan apa dan sebagainya kan. Well, itu dia tadi sayangnya Angel udah kasih kamu 5 ritual aneh yang dilakukan demi mencapai sebuah kecantikan. Yes, dari berbagai belahan dunia, bahkan sampai yang di Indonesia sendiri pun ada. Yaudah, kalau gitu sayangnya Angel, thank you banget buat kamu yang udah nonton video ini sampai habis. Semoga bisa menambah ilmu kamu atau bisa menemani kamu lah di sela-sela kesibukan yang sayangnya Angel lakuin. Well, yang paling penting adalah Angel harap kamu untuk gak lupa subscribe YouTube channelnya Angel, like, comment, share, dan pastinya turn on your post notification jadi kamu gak bakalan ketinggalan setiap kali your love Angel Lorenza upload video terbaru. Kalau gitu Angela pamit, jangan lupa komen di bawah kalau kamu ada ide buat Angel ngebahas cerita apa berikutnya ya. Bye-bye.